Sebetulnya ya kombinasi wingback kita tuh udah luar biasa loh. Di sisi kiri kalau kita mau main dribble ada Di Marco. Kalau mau main finishing ada Gosens. Begitu juga di sisi kanan. Kalau mau main finishing ada Dumfries. Dumfries tuh kalau kita kasih pola permainan yang tepat, gameplay yang tepat, ya kita bisa lihat lah seperti pertandingan Belanda lawan USA. Yo, Dumfries gokil banget. Nah, kalau di sisi kanan mau main dribble ada Belanova. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Tadi malam Inter melakoni laga kedua uji coba selama jeda Piala Dunia ya. Kali ini kita melawan Salzburg. Di pertandingan ini Inzaghi kembali mencoba formasi baru. Kemarin melawan Gezira United dia pakai 3-4-2-1. Nah, tadi malam pakai 3-5-1-1. Sepertinya Inzaghi ingin memantapkan formasi satu striker ya. Mungkin karena dia melihat performa striker kita sejauh ini sangat amat melempem, sangat amat anyep. Performa striker kita sejauh ini di bawah harapan. Di Piala Dunia Lautaro Martinez melempem, kaget banget gua. Dan pastinya dia sangat kelelahan fisik dan mental. Kemudian Korea cederanya sering kambuh, nggak tahu dia bisa bugar 100% kapan. Lalu kita punya striker pinjaman dari Chelsea, sangat mahal gajinya, Lukaku yang belum bugar juga sampai dengan detik ini. Waktu Piala Dunia kemarin memang menit bermainnya sudah bertambah ya bersama Belgia, ada peningkatan dari sisi fisik, tapi gue lihat masih gendut banget. Dan gue rasa mental paling down ada di Lukaku saat ini. Sehingga untuk striker kita teman-teman yang paling prima saat ini ya udah cuma si Opa Zeko. Di dua uji coba terakhir ini Zeko selalu starter dan menjadi striker tunggal. Nah, kalau di pertandingan sebelumnya Zeko ditopang oleh dua gelandang serang, ada Aslani dan Valentin Carboni. Kalau tadi malam dia ditopang oleh satu second striker Mkhitaryan dan tampil sangat bagus si Mkhitaryan. Memang benar-benar serba bisa si pemain ini. Kita menang 4-0 atas Salzburg. Yang gue sangat suka adalah kita tidak kebobolan. Untuk golnya, gol pertama kita melalui Mkhitaryan berawal dari sisi kanan. Belanova ngasih ke Zeko. Zeko sebagai target man ya, wall pass, tembok pemantul, dia mengirimkan bola ke sisi kiri ke Di Marco. Di Marco lalu dribble sedikit, memberikan umpan silang kepada Mkhitaryan dan gol. Sepertinya Inzaghi akan banyak mengandalkan pola ini ya, serangan dari sisi ke sisi, mengandalkan Zeko sebagai tembok pemantul, sebagai poros permainan. Lalu gol kedua melalui sundulan andalan kita selama ini, bola mati, free kick dari Calhanoglu disambut sundulan Acerbi. Agak berbau offside tapi ya sudahlah ya, paling tidak kita mulai terbiasa lagi bagaimana cara mencetak gol melalui bola mati. Oh ya, ngomong-ngomong soal Acerbi, dia baru aja wawancara dengan Corriere dello Sport. Dia memberikan pernyataan tentang blunder dia sewaktu membela Lazio versus Milan, yang konon katanya blundernya itu membuat Milan Scudetto. Gua akan bahas tentang interview Acerbi tersebut di konten berbeda. Lalu lanjut, gol yang ketiga. Prosesnya hampir sama dengan gol yang pertama, memanfaatkan Zeko sebagai tembok memantul. Belanova giring bola sisi kanan, crossing jauh, disundul oleh Zeko, diselesaikan oleh Mkhitaryan. Agak berbau gol bunuh diri. Lalu gol terakhir menunjukkan bukti bahwa Gosens sudah prima secara fisik dan mental. Dia mengintercept bola dari pemain Salzburg di sisi pertahanan mereka. Lalu giring bola sedikit dan crossing diselesaikan oleh Valentin Carboni. Gol pertama Valentin Carboni untuk Inter. Walaupun ini cuma uji coba, tapi menurut gua ini sangat amat penting. Ingat banget di pramusim kita yang lalu kita main jelek di uji coba. Sulit banget menang, beberapa kali kalah, kemudian sering banget kebobolan. Terus ada yang bilang nggak apa-apa, ini kan cuma pramusim, yang penting nanti ketika liga dimulai kita nggak seperti itu. Ternyata tren kekalahannya terus berlanjut dari uji coba sampai dengan awal musim Serie A. Waduh, parah banget waktu itu deh. Sehingga gue mengambil kesimpulan di uji coba selama jeda Piala Dunia ini harus ditanggapi dengan serius. Dua kemenangan kita di dua uji coba terakhir ya, lawan Gezira United dan Salzburg. Kita panen gol, kemudian cuma sedikit kebobolan. Semoga membawa pengaruh baik ya. Tujuan utamanya jelas, menjaga kondisi tubuh dan stamina biar tidak hilang. Dan semoga pemain-pemain yang belum bisa bergabung bisa cepat beradaptasi dan jangan sampai ada yang cedera. Kalau dari beberapa media yang gue baca, mulai besok Korea akan berlatih lagi bersama tim, akan datang. Kemudian di hari Sabtu ada Onana dan Lukaku. Sementara pemain-pemain yang berlaga di World Cup mungkin baru bergabung seminggu sebelum pertandingan melawan Napoli. Tapi ya sudahlah. Nah, masalahnya pemain-pemain yang belum bergabung yang saat ini masih berlaga di Piala Dunia, Brozovic, Dumfries,
Juve dan Lautaro adalah pemain pilar, pemain utama kita. Semoga mereka nggak cedera dan cepat beradaptasi. Selesai pertandingan ada pernyataan ke media, kali ini Di Marco. Dia bilang pemusatan latihan berjalan dengan baik. Kita latihan di temperatur yang bagus, tidak terlalu dingin mengingat sekarang adalah musim dingin. Kita menyelesaikan pertandingan tadi dengan baik. Terkait pertandingan melawan Napoli, saya berharap kami bisa melaju sejauh mungkin. Oh ya teman-teman, gue melihat 2 pertandingan uji coba terakhir ini, gue jadi nggak sabar melihat sisi kiri kita. Sepertinya di bulan Januari nanti menjadi titik balik. Lini yang gue harapkan bisa step up, bisa berkembang di paruh kedua musim ini adalah wingback. Ini kalau di sisi kiri di 2 uji coba terakhir gokil sih. Di Marco rutin ngasih gol dan assist di 2 uji coba. Begitu juga dengan Gosens. Dia ngasih gol dan assist di 2 uji coba terakhir. Sebetulnya ya kombinasi wingback kita tuh udah luar biasa loh. Di sisi kiri kalau kita mau main dribble ada Di Marco. Kalau mau main finishing ada Gosens. Begitu juga di sisi kanan. Kalau mau main finishing ada Dumfries. Dumfries tuh kalau kita kasih pola permainan yang tepat, gameplay yang tepat, ya kita bisa lihat lah seperti pertandingan Belanda lawan USA. Yo Dumfries gokil banget. Nah kalau di sisi kanan mau main dribble ada Belanova. Di 2 uji coba terakhir dan di paruh pertama kemarin Belanova setiap kali dikasih kesempatan dia luar biasa sih. Dia bisa dribble, bisa nusuk, bisa crossing, cuma kurang menit bermain aja. Nah permasalahannya gue merasa Inzaghi masih belum menemukan kombinasi yang tepat, gameplay yang tepat untuk memaksimalkan seluruh wingback kita. Kalau ngikutin gaya mainnya Belanda ya, Dumfries di sisi kanan finishing, berarti serangan dimulai dari sisi kiri. Mereka pakai Memphis Depay. Nah kita bisa tuh kalau sisi kanannya Dumfries ya kirinya kita pakai Di Marco. Jadi Di Marco bagian dribble, crossing, si Dumfriesnya finishing di sisi kanan. Begitu juga sebaliknya kalau Gosens yang dipasang di sisi kiri sebagai finisher, ya sisi kanannya jangan Dumfries, mati ini dua-duanya. Sisi kanannya kasih Belanova, jadi Belanova yang dribble, yang nusuk, finishingnya di Gosens. Nah di 2 uji coba terakhir gue mulai sering melihat kombinasi antara Belanova dan Gosens. Semoga kombinasi ini bisa makin mantep ya, bisa maksimal, sehingga di bursa transfer Januari ini kita nggak keluar duit untuk wingback. Ya sudahlah, secara kualitas di atas kertas ini 2 wingback kita tuh udah bagus sebetulnya. Jadi di bursa transfer musim dingin ini berhubung duit kita terbatas dan kita nggak mau kayak Juve ya yang main curang, pemalsuan neraca keuangan, jadi uangnya lebih baik dialokasikan untuk beli penyerang sih kalau menurut gua. Sekali lagi silahkan analisisnya teman-teman untuk klub kesayangan kita, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.